teman-teman, kembali lagi bersama aku, Dea Sakila. Jadi kali ini aku ingin memaparkan materi manajemen kurikulum. Mari disimak. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah mengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan, kelas, maupun luar sekolah. Ia juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Harold B. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Menurut Ramayulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan capaian tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar, dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Ia mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. Manajemen mutu berbasis sekolah (MBS). Peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. Dan C. Prinsip kontinuitas. Ada 3 komponen kurikulum, yaitu ada tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi. Kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran. Ketiga, metode atau strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. E. Perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum, yaitu sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Ketiga, landasan pelajaran kurikulum juga terbagi 3, yaitu landasan perencanaan kurikulum dibagi menjadi 3, kekuatan sosial, kedua perlakuan pengetahuan, ketiga pertumbuhan dan perkembangan. F. Model-model implementasi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Concert Based Adaptation Model (CBAM), merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Kedua, model Littlewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik. Ketiga,
pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Ketiga, modal Tori. Model ini untuk mengubah masyarakat menghadapi perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. G. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses perencanaan dan pengembangan, proses implementasi atau pelaksanaan, proses evaluasi kurikulum, dan proses perbaikan kurikulum.